Shalom adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan. Shalom juga bagi Bapak Ibu Guru. Puji Tuhan, dalam kesempatan ini sungguh Tuhan baik bagi kita semuanya. Nah, Bapak Ibu Guru, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, pada hari ini Pak Forus akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema adalah tentang keramahan. Apa itu keramahan? Ya, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Pak Forus akan bacakan di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-32. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ya, nah, sungguh menarik tema keramahan ini. Karena apa? Saat-saat ini orang akan lebih cenderung untuk menjadi tidak ramah. Bahkan ada survei mengatakan ada beberapa negara yang dinyatakan sebagai tidak ramah terhadap orang-orang yang asing, orang-orang dari luar bangsa mereka atau negara mereka. Nah, bukan hanya itu, sekarang cenderung orang itu akan lebih sedikit egois atau bahkan mungkin berusaha untuk mengasingkan diri. Nah, coba kalau kita datang ke kota-kota yang besar begitu ya, lalu datang ke sebuah perumahan, khususnya perumahan yang elit, ditanya coba, apakah mereka kenal tetangga sebelahnya? Atau mungkin apakah mereka tetangga yang di samping kanan kirinya tahu namanya? Ya, jangankan tahu namanya, kadang tahu orangnya aja tidak. Nah, jadi orang akan cenderung untuk egois, orang akan cenderung untuk lebih tidak lagi ingin saling mengenal satu dengan yang lain. Padahal kalau kita tahu bangsa kita dikenal sebagai bangsa yang ramah, bangsa yang suka tolong menolong, saling bantu membantu. Nah, sebab itu saat-saat ini memang ramah itu menjadi hal yang rasanya mahal. Ya, satu dengan yang lain tidak ingin saling mengenal, bahkan cuek, tidak peduli. Nah, padahal kalau jujur kita ditanya, apakah kita senang kalau orang peduli terhadap kita? Apakah kita senang kalau orang itu baik terhadap kita? Apakah kita senang jika ada orang yang mungkin menjadi sahabat kita? Ya, tentu saja banyak orang akan berkata, ya, saya senang. Nah, oleh sebab itu, tadi kalau kita baca kebenaran firman Tuhan, Tuhan ingin menginginkan anak-anak Tuhan itu menjadi anak Tuhan yang ramah. Ya, di mana mereka tidak menjadi cuek, dia tidak menjadi orang yang tidak peduli terhadap orang lain. Firman Tuhan mengatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Nah, ada 3 hal yang kita bisa melihat. Kenapa firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita menjadi yang ramah? Ya, jadi Tuhan ingin untuk kita menjadi orang yang ramah. Kenapa hal ini bisa dilakukan? Karena yang pertama, ramah itu adalah sebuah kesempatan untuk kita menyatakan dan menyampaikan kasih Kristus kepada sesama. Ya, ramah itu merupakan bukti atau sebuah bentuk dan juga kesempatan untuk kita menyatakan kasih Kristus. Ya, kita menyampaikan kasih Kristus kepada sesama kita. Ya, orang yang penuh kasih Kristus ada di dalam hidupnya, dia tentu saja akan menjadi orang yang ramah. Tapi sebaliknya, jika dia penuh dengan kemarahan, dia menjadi orang yang mungkin suka menyimpan kemarahan, dia orang yang mungkin suka menyimpan dendam, sulit untuk ramah. Bahkan untuk senyum saja itu harganya mahal, ya. Karena apa? Hidupnya dipenuhi dengan kemarahan. Hidupnya dipenuhi dengan kebencian. Hidupnya dipenuhi dengan curiga, dengki. Nah, berbeda halnya jika orang yang penuh dengan kasih, dia merasakan kasih Allah di dalam hidupnya, dia merasakan bagaimana Tuhan mengasihi dia, maka secara otomatis dia akan juga menjadi orang yang ramah. Kasih Kristus itu akan terpancar di dalam hidupnya. Dia tidak menjadi orang yang dengki, dia tidak menjadi orang yang curiga, dia tidak menjadi orang yang mudah marah. Tapi karena kasih Kristus terpancar di dalam hidupnya, masuk di dalam hidupnya, maka orang akan melihat keramahan dalam hidupnya. Nah,
Jadi kalau kita menjadi orang yang dikasihi Kristus, anak Tuhan yang penuh dengan kasih Kristus, maka kasih Kristus itu akan terpancar lewat keramahan kita, lewat kebaikan kita. Apa akibatnya? Tentu saja orang akan diberkati lewat hidup kita. Orang akan senang dengan hidup kita. Orang akan ingin menjadi sahabat kita, menjadi teman-teman kita. Bahkan kalau kita ada kesulitan, mereka dengan sukarela menolong kita. Nah, karena kasih Kristus itu bisa terpancar, menjadikan hidup kita ini menjadi orang yang ramah. Nah, yang kedua, kenapa Tuhan ingin mengatakan bahwa kamu menjadi orang yang ramah, kamu menjadi orang yang pengasih? Nah, rupanya keramah tamahan itu bisa menjadikan atau mengubah orang asing menjadi teman, atau bahkan musuh menjadi teman. Nah, ini kan luar biasa. Kalau biasanya, kalau sudah punya musuh, kalau bisa bermusuhan seumur hidup, ya, kalau apalagi dia sudah mengambil barang kesayangan kita, kalau dia sudah memusuhi kita, kita ganti memusuhi dia. Ya, kalau dia membenci kita, kita ganti membenci dia. Ya, kalau ditanya, kenapa kamu benci sama dia? Ya, sebab dia sendiri sudah memulai, dia yang mulai nyakitin aku, dia mulai mengkhianati aku, dia yang mulai tidak bisa dipercaya. Jadi yang dulunya teman justru malah jadi musuh. Nah, dengan keramahan itu, adik-adik sekalian, bapak ibu sekalian, keramahan itu bisa mengubah yang dulunya menjadi sebelumnya musuh, sekarang menjadi teman. Sekarang bahkan bisa menjadi saudara. Sekarang bahkan bisa menjadi sahabat. Ya, kenapa? Karena sebetulnya seringkali orang bermusuhan itu karena apa? Saling curiga. Karena apa? Ada kebencian. Tetapi dengan keramahan yang Tuhan berikan kepada kita, kasih kepada kita, akan mengubah musuh kita. Akan mengubah orang yang dulunya membenci kita, bahkan bisa menjadi sahabat, bisa menjadi teman. Ya. Dengan keramahan itu, kita akan mempunyai banyak teman. Tentu saja, kalau sudah punya banyak teman, ada orang yang mengatakan, wah, kalau punya banyak teman, pergi kemana-mana itu aman. Ya, misalnya saja, lagi pergi ke luar kota, mungkin kalau ini kita di Temanggung, kita lagi pergi ke Semarang. Satu kali mungkin kita butuh bantuan teman. Ya, karena kita orang yang ramah, karena kita orang yang suka menolong, karena kita orang yang baik. Lalu kemudian ada teman tahu kita, lagi butuh bantuan. Ya, mungkin dia tahu kita akan cepat ditolong. Tapi coba seandainya kita tidak punya keramahan, musuh kalau lihat yang musuhnya ya celaka atau mungkin susah, yang terjadi musuh kita itu tertawa, ya. Bersyukur kalau kita celaka, bersyukur kalau kita ini susah, bersyukur kalau kita ini mungkin mengalami kecelakaan. Nah, dengan keramahan, musuh itu menjadi teman. Musuh yang berusaha untuk mencelakai kita bahkan menjadi sahabat karena keramahan. Yang terakhir, kenapa Tuhan ingin untuk kita memiliki keramahan? Ya, keramahan ternyata menjadi penghangat bagi kesendirian atau kesepian. Ya, tidak ada orang yang senang kalau hidupnya itu sendiri. Ya, kalau sudah sendiri maka orang itu mudah mengalami stres. Kita mudah menjadi pemarah. Ya, kalau orang hidup sendiri, apa-apa kerjakan sendiri, dia akan mudah sakit, dia akan mudah capek. Kalau ada masalah, dia tidak bisa cerita kepada yang lain. Kalau ada beban, dia tidak bisa bagikan kepada yang lain. Karena apa? Hidup sendiri. Nah, makanya dengan keramahan itu kita menjadi penghangat. Ya, kita bisa membagikan kehangatan itu sehingga tidak ada kesendirian di dalam hidup kita. Kita tidak mengalami kesepian. Ya, di Jepang, negara yang begitu maju, negara yang begitu hebat, terkenal dengan modernitasnya, dengan teknologinya, ya, itu ternyata banyak data mengatakan di Jepang banyak orang mengalami bunuh diri. Bukan karena mereka tidak punya uang,
Bukan karena mereka tidak punya rumah, bukan karena kebutuhan mereka tidak tercukupi, tapi karena kesibukan mereka, mereka menjadi kesepian. Mereka menjadi sendiri, sehingga beban hidupnya ditanggung sendiri. Mereka mengalami depresi, mereka mengalami tekanan hidup, dan tidak kuat bunuh diri. Nah, dengan keramahan ini Tuhan mengajarkan, oh ternyata keramahan itu bisa menjadi penghangat kesendirian, penghangat kesepian. Kita tidak menjadi orang yang sendiri, kita tidak menjadi orang yang kesepian. Karena apa? Karena kita punya banyak teman. Karena kasih Kristus terpancar di dalam hidup kita, orang suka dengan kita. Karena kasih Kristus terpancar dalam hidup kita, orang diberkati lewat hidup kita. Nah, oleh sebab itu bukanlah salah kalau firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Nah, jadi keramahan itu ada banyak. Dan firman Tuhan mengatakan, kalau di dalam 3 Yohanes 1 ayat yang kelima, saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara sekalipun mereka adalah orang asing. Berbuatlah segala sesuatu kepada sama, bahkan kepada orang asing sekalipun, itu merupakan bentuk yang mencerminkan orang percaya. Bapak Ibu yang terkasih, adik-adik yang terkasih, kita semua adalah orang percaya. Mari kita menjadi orang percaya yang ramah, orang percaya membagikan kasih Tuhan kepada sesama. Amin. Puji nama Tuhan. Demikian firman yang telah dijelas, semoga bisa lagi berbuah dalam kehidupan kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah saat ini, kita akan berdoa untuk sekolah dan bangsa kita. Doa syafaat akan dipimpin oleh dia dan diakhiri dengan doa penutup yang disampaikan oleh Marcel. Tuhan Yesus memberkati. Mari teman-teman kita berdoa syafaat. Tuhan yang berkati kerajaan surga yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ucap syukur atas berkat-Mu. Kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Berkati agar firman ini dapat tertanam di hati kami. Pertama-tama kami berdoa untuk sekolah Masehi. Berkati agar sekolah ini dapat terus maju untuk mencerdaskan anak bangsa. Lalu kami juga berdoa untuk anggota sekolah, baik guru, teman, dan karyawan sekolah lainnya. Juga untuk kota kami Temanggung. Berkati agar terus makmur dan jauhkan dari bencana. Bagi negara kami tercinta Indonesia, jauhkan dari bencana yang mengancam. Berkati agar negara kami terus maju. Bagi tenaga medis yang saat ini bertugas, berkati agar mampu untuk menangani pasien dengan baik. Bagi aparat yang bertugas menjaga negara kami, berkati Tuhan. Tuhan terima kasih, ampunilah dosa-dosa kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak atas tuntunan dan permintaan Tuhan sehingga ibadah kami pada hari ini dapat berjalan dengan baik. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya.